sekolah minggu. Apa kabar? Sudah siap kan untuk ikut ibadah hari ini? Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik? Anak-anak Tuhan pasti dan selalu luar biasa. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Semisal di hari Minggu, di waktunya kita beribadah online, kemudian ada film kartun yang menarik. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Ibadah online atau malah nonton film kartun? Ayo, kamu pilih yang mana? Wah, adik-adik menjawab ibadah online. Hore! Anak-anak sekolah minggu GPI Avia Cemara pasti tetap akan memilih untuk beribadah online. Hari ini enaknya kita belajar Alkitab tentang apa ya? Gimana kalau kita belajar tentang kisah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya? Adik-adik, anak-anak Tuhan harus belajar untuk menghormati orang tua loh. Karena di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Sebelum kita belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, ayo siapkan hati. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami boleh bersama mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Tuhan melalui YouTube ini. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kiranya kami tetap bisa beribadah dengan tertib, dengan baik, sehingga kami bisa belajar dan kami bisa mempraktikkan ya Tuhan apa yang Engkau ajarkan. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kira-kira sudah pernah tahu belum cerita atau legenda dari Malin Kundang? Ayo, siapa yang tahu? Malin Kundang adalah contoh seorang anak yang tidak menghargai kasih dari orang tuanya. Saat sang ibu bertemu dengannya ketika Malin Kundang sudah menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya, ia kaya, punya banyak uang. Ia tidak mau mengakui ibunya, bahkan ia mengusirnya. Waduh, Malin Kundang ini, kenapa ya bisa begitu? Karena ia malu sama ibunya yang miskin. Aduh, adik-adik tidak boleh ya seperti ini ya. Apapun kondisi orang tuamu, mereka tetap orang tua yang tetap harus adik-adik kasihi. Singkat cerita, di akhir hidupnya, Malin Kundang berubah menjadi batu. Adik-adik, yuk kita tonton videonya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah.
Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya. Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Apakah itu kapal si Malin, anakku? Malin, kamu pulang, nak. Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah, Dinda. Mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu. Ya Tuhan. Petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Adik-adik, di Alkitab juga ada loh cerita anak yang tidak menghormati orang tuanya. Namanya Pangeran Absalom. Kenapa disebut pangeran? Karena ia adalah anak laki-laki dari raja dan ratu. Ayo, anak siapa Pangeran Absalom? Pangeran Absalom adalah anak dari Raja Daud. Ia memberontak terhadap ayahnya dan akhirnya saat peperangan ia mati terbunuh. Nah, adik-adik, mau tahu kan cerita selanjutnya? Duduk manis ya. Kakak akan ceritakan kisahnya. Adik-adik yang rajin ikut sekolah minggu pasti tahu itu siapa Raja Daud. Raja Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel. Saat masih muda, Raja Daud berhasil mengalahkan raksasa bangsa Filistin yang bernama Goliat. Karena Tuhan menyertai dan memberkati Raja Daud. Anak tertua dari Raja Daud bernama Pangeran Amnon. Raja Daud juga memiliki beberapa orang anak yang lain. Salah satunya bernama Pangeran Absalom. Raja Daud sangat mengasihi anak-anaknya. Akan tetapi, Pangeran Absalom ini memiliki sifat yang kurang baik. Ia punya sifat dendam di dalam hatinya. Apa sih sifat dendam itu? Sifat yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, adik-adik harus bisa saling memaafkan dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika ada yang membuat adik-adik jengkel, adik-adik tidak boleh ya menyimpan dendam di dalam hati. Adik-adik harus rukun dengan teman dan juga dengan saudara, baik itu kakak ataupun adik. Karena apa? Karena ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8-9a yang bunyinya seperti ini. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pangeran Absalom ini adalah contoh orang yang tidak mau taat dan melanggar perintah Tuhan. Hayo, siapa yang masih ingat 10 perintah Tuhan? Pangeran Absalom ini karena menyimpan kebencian di dalam hatinya, ia membunuh kakaknya, yaitu Pangeran Amnon. Jadi, Pangeran Absalom sudah melakukan dosa. Adik-adik, di dalam Ulangan pasal 5 ayat 17, Tuhan memberikan perintah agar jangan membunuh. Setelah Pangeran Absalom berbuat jahat karena membunuh, ia sangat ketakutan. Lalu ia melarikan diri dari ayahnya.
ia keluar negeri. Ia bersembunyi selama 3 tahun di negeri Gesur. Walaupun Raja Daud marah karena Absalom nakal, tapi Raja Daud adalah papa yang mengasihi anak-anaknya. Ia mulai merindukan Absalom. Kemudian Raja Daud memanggil panglimanya, yaitu Bapak Yoab. Bapak Yoab, engkau jemput Absalom dari negeri Gesur dan bawa dia kembali ke Yerusalem ya. Karena Pangeran Absalom sudah melakukan kejahatan, ia tetap dihukum. Ia tidak boleh menemui papanya, Raja Daud. Nah, setelah 2 tahun, akhirnya Pangeran Absalom kembali berjumpa dengan papanya. Absalom meminta maaf. Papa, maafkan Absalom ya. Lalu Raja Daud memaafkannya. Adik-adik, kisah Raja Daud yang mengasihi dan mau mengampuni anak-anaknya sama seperti kasih Tuhan kepada kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus rindu agar kita menyadari kesalahan kita, lalu kembali datang kepada Tuhan. Akan tetapi, walaupun sudah dimaafkan oleh ayahnya, Pangeran Absalom ini tetap bandel. Ia tidak mau bertobat. Ia tidak mau merubah sikap hidupnya untuk menjadi baik. Ia mementingkan dirinya sendiri dan memiliki keinginan untuk menjadi raja. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 tertulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik tidak boleh memiliki sikap seperti Absalom ya. Absalom adalah anak yang tidak menghormati orang tuanya. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah agar kita menghormati orang tua kita. Seperti ada tertulis di dalam 10 perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena keinginan Absalom adalah menjadi raja, maka secara diam-diam ia mengumpulkan pemimpin suku untuk diajak memberontak melawan ayahnya. Aduh, bandel sekali lah Absalom ini. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara pasukan Raja Daud dan pasukan Absalom. Raja Daud sebenarnya tidak menghendaki Absalom terbunuh karena Raja Daud begitu mengasihi anak-anaknya. Tentara Raja Daud berhasil mengalahkan pasukan Absalom dan Absalom melarikan diri. Ia memacu kudanya sangat kencang. Ketika ia memasuki hutan Efraim, dia tidak berhati-hati sehingga kepalanya tersangkut pada sebuah pohon. Sementara kudanya lari kencang meninggalkan dia. Nah, karena tersangkut di pohon, Pangeran Absalom tidak dapat melarikan diri lagi. Sementara pasukan Raja Daud terus mengejarnya. Akhirnya Absalom ditemukan dan terbunuh. Nah, itulah akhir kisah dari Pangeran Absalom yang tidak menghormati orang tuanya. Sedih ya?
Makanya adik-adik, jangan seperti Absalom ya. Mengapa sih adik-adik harus menghormati papa dan mama? Karena itu adalah perintah Tuhan. Seperti tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Setelah mendengar kabar bahwa Absalom mati terbunuh, Raja Daud sangat sedih. Kemudian Raja Daud kembali pulang ke Yerusalem dan mencoba memperbaiki kekacauan yang sudah diperbuat oleh Absalom. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik harus rajin berdoa, baca Alkitab, mau belajar dan taat akan perintah Tuhan. Belajar untuk menghormati orang tua, seperti papa dan mama, bapak dan ibu guru, di sekolah ataupun di sekolah minggu, supaya hidup kita diberkati dan juga dapat menjadi berkat. Akan tetapi, menghormati orang tua bukan menunjukkan sikap seperti siap gerak ketika bertemu mereka ya. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tidak berlaku kasar kepada orang tua. Contohnya adalah adik-adik tidak boleh memukul, tidak boleh marah, atau suka ngomel-ngomel sama papa dan mama. Juga, adik-adik tidak boleh berkata kasar atau mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada orang tua kita. Ketika orang tua menasehati adik-adik di dalam kebenaran firman Tuhan, adik-adik tidak boleh keras kepala ya. Dan juga adik-adik tidak boleh menghina atau merendahkan orang tua kita. Apapun kondisi mereka tetaplah orang tua kita. Ketika adik-adik nanti dewasa dan sudah sukses, adik-adik berusaha ya untuk tidak menelantarkan kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah menjadi tua. Jangan seperti malin kundang ya. Adik-adik yang ada di rumah, ayo ambil Alkitabnya. Kemudian adik-adik buka di dalam kitab Matius 15 ayat 4a dan kitab Efesus pasal 6 ayat 3. Kita baca dulu dari kitab Matius 15 ayat 4a ya. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian kita baca Efesus pasal 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini harus adik-adik hafal dan juga adik-adik lakukan ya. Sekarang kita akan belajar sebuah lagu, yaitu perintah Tuhan yang kelima, yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayo, kita belajar lagu bersama ya. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 8645515718. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, demikian tadi kita sudah belajar mengenai kisah seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus jadi anak yang mau dengar dan taat akan perintah Tuhan dan orang tua, serta mengasihi saudara dan teman. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa bersama dan juga kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kembali duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar untuk menghormati orang tua kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, begitu juga kami mengasihi orang tua kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran apa kata orang tua, sehingga ya Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami lakukan sehari-hari ya Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, juga berkati teman-teman kami, studi kami ya Tuhan. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu online GBI Avia Cemara. Setiap minggu pagi jam 9:15. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.